Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, jadi kali ini kita akan belajar tentang indahnya sholat berjamaah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja ya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Nah, di materi sholat berjamaah kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian sholat berjamaah, syarat sah sholat berjamaah, makmum masbuk, halangan sholat berjamaah, tata cara sholat berjamaah, dan pembiasaan sholat berjamaah. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari sholat berjamaah. Kalian di sini ada yang tahu nggak apa itu sholat berjamaah? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Jadi munfarid itu artinya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat wajib dan berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Nah, jadi perbandingan antara jika kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah yaitu perbandingannya 27 derajat seperti itu ya. Nah, keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Nah, seperti itu ya, sudah paham kan? Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat sah dari sholat berjamaah. Syarat apa itu dalam sholat berjamaah dapat berjalan dengan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yang pastinya harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam satu majelis, dan yang terakhir yaitu sholat makmum sebagai sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah, selanjutnya yaitu syarat jika menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, balik. Yang kelima, berdiri pada posisi paling depan. Yang keenam, seorang laki-laki. Sebenarnya perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semuanya. Nah, misal ada laki-laki dan perempuan, itu yang jadi imam haruslah seorang laki-laki. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat menjadi makmum. Makmum dalam syarat-syarat menjadi makmum yang pertama yaitu makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam. Dan yang terakhir, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga harus sholat asar. Kan nggak mungkin jika imamnya sholat duhur, nanti kalian sholatnya malah sholat isya, kan aneh ya. Nah, seperti itu. Nah, makmum itu juga ada jenisnya. Yang pertama yaitu makmum masbuk. Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah, makmum masbuk ini ada lawan katanya, yaitu makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti keseluruhan rangkaian sholat berjamaah bersama imam, jadi mengikuti mulai awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini dapat ditinggalkan ya. Nah, kemudian melakukan sholat sendiri atau munfarid. Tapi juga ada halangan-halangan yang dimana kalian tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Yang pertama itu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Nah, ketika cuacanya lagi hujan deras, apalagi sekarang lagi musim hujan kan ya. Nah, itu jika hujannya sangat deras, kalian tidak apa-apa tidak melakukan sholat berjamaah, karena kan
Ya gimana lagi, soalnya cuacanya hujan-hujan yang sangat deras sekali, hujan yang sangat lebat. Nah misal hujannya cuma gerimis, itu yang masa akan dibuat menjadi alasan kan? Bisa diusahakan lah kalau cuma gerimis bisa memakai payung, mantel juga bisa ya kan. Nah yang kedua yaitu angin kencang yang sangat membahayakan. Nah biasanya angin kencang ini ya biasanya kayak apa ya, angin puting beliung atau angin apa gitu ya. Apalagi kalau biasanya akhir-akhir ini itu sering hujan dibarengi dengan angin. Nah kalau hujannya sangat lebat terus ada anginnya sangat kencang, itu kan itu agak berbahaya. Jadi nggak apa-apa tidak melakukan sholat berjamaah. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Nah di sini jika kalian sedang sakit dan sulit untuk berjalan, kalian tidak apa-apa untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Kalian bisa sholat sendiri di rumah seperti itu. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah ketika kalian kebelet lagi buang air besar atau buang air kecil, jangan ditahan, karena kalau ditahan kan pasti nanti sakit perut. Selain itu juga sholat kalian pasti tidak akan khusyuk atau tidak akan fokus dengan sholatnya. Nah nanti kan akan terganggu, malah tidak khusyuk dan ibadah kalian malah tidak afdol. Nah lebih baik kalian buang air besar dulu atau buang air kecil dulu baru melakukan sholat agar sholat kalian lebih khusyuk. Nah seperti itu. Yang terakhir yaitu karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Nah mengapa ini juga menjadi halangan sholat berjamaah? Karena jika kalian habis, bayangkan saja, misal kalian habis makan sambal petai, kan enak ya. Nah tapi ketika kalian makan sambal petai dan kalian belum sikat gigi, terus kalian langsung berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah nanti ditakutkan baunya itu akan menyebar ke jamaah yang lain, ke orang-orang yang lain. Nah hal itu bisa mengakibatkan orang-orang yang ikut berjamaah itu tidak khusyuk dalam melakukan sholatnya karena tercium bau petai tersebut. Nah tapi itu kan halangan sholat berjamaah, misalnya mau ke masjid atau gimana gitu kan. Tapi kalian bisa melakukan sholat berjamaah sendiri di rumah seperti sama keluarga, itu kan nggak perlu keluar rumah ya kan. Nah, yang selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Nah adapun tata cara dalam sholat berjamaah yaitu yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja, tidak apa-apa. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya laki-laki. Nah jadi ketika sholat berjamaah, perempuan tidak boleh di depan laki-laki ataupun sejajar juga tidak boleh, jadi harus di belakangnya laki-laki. Jadi urutannya kan imam, makmum laki-laki, kemudian makmum perempuan. Nah seperti itu. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat ada yang nyaring atau jar, dan ada juga yang dilirikan atau sir. Nah dalam bacaan yang dinyaringkan itu antara lain seperti bacaan takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasbih, dan salam. Kan misalnya kayak Allahu Akbar, itu kan harus dinyaringkan biar makmumnya itu kedengeran. Nah selanjutnya bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, idain, sholat hari raya, tarawih, dan witir. Nah yang selanjutnya itu bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Nah seperti itu ya. Kemudian yang keempat yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah jadi seorang makmum itu harus mengikuti imam. Jadi imam itu adalah sebagai pemimpin. Nah misalnya imamnya ruku, jadi makmum itu tidak boleh mendahului imamnya. Nah seperti itu ya. Yang terakhir yaitu setelah imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri. Nah jadi setelah selesai sholat itu kan imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum atau membacanya sendiri-sendiri juga tidak apa-apa. Nah yang selanjutnya yaitu pembiasaan sholat berjamaah. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dan
dengan sholat berjamaah, yaitu 1:27 derajat yang sudah dijelaskan tadi, yang pastinya pahalanya kan lebih banyak sholat berjamaah. Nah, hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan. Nah, jadi keutamaan dari sholat berjamaah yaitu yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama, kemudian mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois. Nah, yang selanjutnya yaitu sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat, segera menuju ke masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Nah, yang kedua, ketika mendengarkan azan segera menuju ke masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Nah, di sini ada nggak yang rajin sholat berjamaah? Nah, kalian jika ada yang rajin sholat berjamaah, ajaklah temannya. Ayo kita sholat. Jangan hanya main game mulu gitu ya. Nah, yang kemudian yang nomor 4, suka menjalin tali silaturahmi antara sesama di masjid. Jadi kan jika kita sholat berjamaah di masjid, nanti kan kita bisa berkumpul sama orang-orang, bertemu dengan teman-teman, itu kan bisa lebih mempererat tali silaturahmi. Nah, yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Nah, apabila pimpinan salah, kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, yang terakhir yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, mungkin itu pembelajaran pada kali ini tentang indahnya sholat berjamaah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa untuk kalian bisa sholat berjamaah, kalau bisa lebih rajin sholat berjamaah di masjid gitu ya. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya. Baik teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.